Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين. Ikhwafidina azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di malam yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah yang sangat banyak. Diberikan panjang umur, diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur menjadi hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hamba-hamba yang muwahhid, yang berusaha untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah wa ghairullah in ubida fabatil. Tidak ada yang berhak ibadah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi mulai dari kita bangun, yang terlintas dalam hati-hati kita, yang terucap dalam lisan kita, yang tergerakkan oleh anasir tubuh kita, ini semua dinilai ibadah. Sampai kita duduk di sini, ini dinilai ibadah. Maka wasirin azamullah, besarkanlah hati kita, gembirakanlah diri kita untuk kita menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Marhaban bi talabil ilm. Selamat datang kepada penuntut ilmu, kata Rasulullah SAW ketika ada orang-orang yang dia datang kepada Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Untuk itu, wasirin azamullah, kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid karya Syekh Al-Usawi Al-Yamani Al-Abdali Hafizallahu Ta'ala. Dan kita telah sampai kepada bahasan aqsamus syirik, macam-macam syirik katsiro, itu banyak sekali. Oleh karena itu Syekh menafsir menjadi 15 macam-macam syirik. Ya. Kita kemarin telah sampai kepada syirik yang ke-12. Yang pertama adalah syirik rububiyah, yang kedua adalah syirik uluhiyah,
Yang ketiga adalah syirik asma wa sifat. Kemudian syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi, syirik itiqadi, syirik amali, syirik lafzi, kemudian syirik tasrih wal hakamiyah, kemudian syirik mahabbah. Dan kemarin telah kita jelaskan pembagian daripada mahabbah. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada syirkul khawfi wa khasyah. Syirik dalam takut. Kemudian azabullah. Dijelaskan di sini, sayati al-kalam alaihi fi aksamil khawfi insyaallah. Ya, Rasulullah dalam halaman 110. Akan datang menjelaskan tentang syirik, khauf dan khasyah. Kita masuk kepada halaman 110. Pembagian takut. Ya, asmaul khaufi khamsatun. Macam-macam takut itu ada 5. Ya, kalau seorang takut, jangan di sini masuk dalam takut apa? Dan dia memiliki keutamaan tidak? Atau dia takut yang tercela? Atau dia takut yang boleh? Maka Allah, ketika seseorang berjalan di muka bumi ini, tidak lepas dia yang namanya al-khawf. Atau kami timpakan kepada semua daripada orang yang hidup ini, yaitu sedikit ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan. Ya, tapi disebutkan apa? Wabashiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, dan disebutkan Allaha ma'as sabirin. Maka ketakutan-ketakutan ini, ya, ada yang takut kehilangan hartanya, ada yang takut kehilangan pekerjaannya, ada yang takut tidak makan, ada yang takut, semua ketakutan. Nanti akan diperinci masuk takut mana ini. Sehingga seorang tidak salah ketika dia dalam hidupnya menentukan saya harus takut kepada ini, saya harus takut ini, sebatas ini, dengan kadar-kadarnya. Dan kita harus tahu, jangan-jangan ya, takut-takut yang dialami dari kita ini berlebih, sehingga ada yang terjatuh ke dalam yang namanya takut kepada kesyirikan, ya, takut dalam masalah syirik, atau takut dalam masalah maksiat. Maka kita harus perhatikan macam-macam takut itu ada 5. Al-ula, khawful ibadah, takut yang bersifat ibadah, dan ini adalah yang disyariatkan, sehingga seseorang harus punya ini. Kalau dia tidak punya takut ini, maka dia termasuk bisa jadi ke dalam orang-orang yang takut kepada kesyirikan, takut di dalam kemaksiatan. Wa huwa al-khawfu min Allah wahdahu la syarika lah. Wa hadha naw'u ibadatul qalbiyyah. Ta'abadana Allah bih. Takut ibadah, rasa takut ibadah ini, itu adalah takut dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hadza naw'u ibadatul qalbiyyah. Ini adalah takut yang dimasukkan dalam ibadah-ibadah qalbiyyah. Jadi ibadah itu ada yang zahir, ada yang qalbiyyah. Ya, termasuk kemarin mahabbah, cinta itu termasuk ibadah qalbiyyah. Sehingga ketika dia takut kepada Allah saja, ada keutamaannya. Allah menyebutkan apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia mendapatkan 2 surga. Dalam surah Ar-Rahman ayat 46. Dan Allah menyebutkan wa man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebutkan dalam surat An-Nazi'at, disebutkan atau wa man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, kemudian dia menahan dari hawa nafsunya atas dirinya,
Disebutkan apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya adalah di jannah. Jadi orang-orang yang ketika dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan rasa takut, ya. Dan juga ketika disebutkan Al-Quran, bertambah pula keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia melakukan salat, melakukan ibadah, dia mengetahui Rabb-nya ada di maqamnya, berada di tempatnya, sehingga dia takut, ya. Dan dia tidak sempat untuk melakukan kemaksiatan. Maka disebutkan orang-orang yang takut ini, fa'inal jannata hiya ma'wa, dia tempatnya di jannah. Maka yang firmanullah, khauf bukan ibadah yang remeh, tapi dia ibadah yang disyariatkan, termasuk daripada ibadah qalbiyah. Nah, kemudian Allah Ta'ala wa sawfa ibadahul malaikah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana sifat-sifatnya daripada malaikat. Ya, malaikat itu tidak kayak manusia. Manusia itu kalau disuruh suatu perintah ada beberapa tingkatan. Ada yang bersegera, ada yang pertengahan, ada yang lambat, ada yang meninggalkan. Maka disebutkan apa? Ima syakura wa ima kafura. Ada sebagian yang syukur, ada sebagian yang ingkar. Ya. Akan tapi malaikat disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaqafuna rabbuhum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb-nya yang berada di atasnya. Di mana? Di atas. Ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dia ingat ayat-ayat kebesaran Allah. Aamintum man fis sama' ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama' ayursila alaikum hasiba. Apakah ya manusia ini merasa aman dengan yang di atas langit sana? Seandainya bumi ini dijungkir balikan, antum tahu Amerika, ya, dikirim badai-badai, semuanya jadi luluh lantak. Bagaimana antum disebutkan Jepang sebagai negara yang tercanggih, diberikan goyangan sekali saja, nuklirnya itu kurang. Ya. Bagaimana kita bisa merasa aman, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terkadang takutnya kepada dunia melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika seorang ditakut-takuti tidak makan, dia sampai bisa melakukan kemaksiatan, dia pun jatuh kepada takut kemaksiatan. Atau dia kalau dikatakan kalau nggak datang ke simbah fulan dia akan kualat, maka dia pun jatuh kepada takut dalam kesyirikan. Atau dia terbelenggu dengan takut-takut tabiat, ya, dengan takut gelap, sehingga jadi orang-orang yang cengeng. Dengan takut kepada ketinggian, sehingga nggak berani untuk naik sama sekali, jadi orang cengeng. Namanya takut waham, bayangan-bayangan. Kalau saya jatuh gimana? Kalau di gelapan ini, ada itu, ada ini. Bagaimana? Seperti ini. Maka kita kaum muslimin, bahkan yang mengaku Ahlussunnah, takutnya harus diarahkan kepada takut ibadah. Yaitu apa? Yaitu takut minallahi wahdahu la syarikalah. Takut untuk seseorang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan sesuatu dengan yang lain. Ini takut ibadah. Nah, dan disebutkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, innama dzalikum syaitan, sungguhnya mereka itu adalah syaitan, yukhawwifu awliya'a fala takhawfuhum khawfun in kuntum mu'minin. Mereka orang-orang yang membisiki kalian supaya kalian takut untuk tidak makan, takut untuk kehilangan kerjaan, takut untuk ya segalanya, sehingga hati ini terkadang sampai tidak beribadah kepada Allah karena takut, ya, atau dia masukkan Allah karena takut kepada bisikan-bisikan syaitan. Jadi minal jin wal ins, dari manusia dan jin. Ya, maka dikatakan fala takhawfuhum khawfun in kuntum mu'minin. Jangan takut kalian kepada mereka, takutlah kepadaku Allah Subhanahu wa Ta'ala
jika kalian orang-orang yang mukmin. Nah, alladzina yubalighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiban. Yaitu orang-orang yang mensiapkan risalah Allah Subhanahu wa taala, mereka takut dan tidaklah mereka takut melainkan hanya kepada Allah saja. Ini adalah orang-orang yang beriman benar. Jadi Allah yang Maha Mengisap. Maka dikatakan yang bisa takut kepada Allah itu hanya siapa? Min ibadil ulama, orang-orang yang tahu ilmu. Antum tahu Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak adalah tabi'in. Ya. Ketika suatu perjalanan ada seorang tabi'in yang lain iri kepada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak disebutkan khairul tabi'in. Ya, di zamannya sebaik-baik tabi'in. Sebaik-baik pengikut sahabat. Kemudian orang ini heran, kenapa disebut khairul tabi'in? Apa sih amalnya? Kemudian orang ini mengikuti Ibnu Mubarak. Di suatu hari orang ini melihat Ibnu Mubarak, ya, sholat malam ya sholat malam, sedekah ya sedekah, sholat sunnah ya sholat sunnah, sholat wajib ya sholat wajib. Tapi yang aneh pada suatu ketika Ibnu Mubarak berjalan di suatu kampung, kemudian apa? Ada kejadian, ya, yang mematikan seluruh cahaya yang ada di kampung tersebut, sehingga nggak ada cahaya sama sekali. Ya, itu pun berlangsung beberapa menit. Kemudian apa yang dilakukan Allah? Ibnu Mubarak, ya, pada saat itu ketika cahaya itu timbul, orang yang iri kepada dia tadi, kenapa sih Ibnu Mubarak ini? Ya, ternyata ketika didapati cahaya kembali terang, ya, pipinya basah dengan air mata. Meneteskan air mata sampai disebutkan baca jenggotnya. Kita lihat bagaimana yang mengaku Ahlussunnah, ya, banyak yang miskin dengan air mata, kecuali air mata apa? Rengekan kepada dunia. Ya. Ahlussunnah banyak yang miskin air mata ketika dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan nama Allah, ketika disebutkan ayat-ayat Allah, ketika bersendirian berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini yang melunakkan hati-hati dari kaum muslimin. Orang itu bisa lunak hatinya ketika dia bisa meneteskan air mata, ya. Dan ini bisa untuk merasakan sendiri. Bagaimana ketika seorang menghinakan diri di hadapan Allah, dia takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sendiri, yang disebutkan doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang sering disebutkan, akan tapi lupa, ya. Bahkan ketika dia sholat, yang disebutkan adalah disebutkan zikrul akbar, pengingatkan kita terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin puluhan tahun sekali meneteskan air mata. Jarang sekali. Kenapa ini? Kenapa seperti ini? Jangan-jangan di hati kita masih banyak penyakit yang menghalangi. Ada titik-titik hitam yang menghalangi daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan, di sana disebutkan man khasyar rahman wa ja'at bil qalbil munib fa'udkhulu bisalam, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, yang datang dengan hati yang munib. Hati yang munib itu hati yang bertaubat, hati yang lurus. Ya, setelah dia belok, kembali dia lurus. Sehingga dia ingat, ya, dahulunya bagaimana kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sehingga apa? Dia menjadi orang-orang yang menyadari akan besarnya hidayah Allah, dan dia terharu meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya, yang akan masuk jannah dengan selamat. Inilah khasyah. Disebutkan kalau Allah Ta'ala, Allah mensifati orang-orang yang memiliki takut ibadah ini, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka menyeru Allah, berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap. Tama'an itu dengan harap dan harap. Ya, sehingga seorang harus dikabulkan. Ya, banyak orang yang berdoa ketika dia akan memenuhi kesulitan-kesulitan, tapi dia tergesa-gesa sehingga apa? Dia terkadang kok Allah nggak mengabulkan ya? Saya sudah berdoa dari tahun dulu sekali. Tapi dalam dia apa? Tomat. Ya. Dia harus berharap sangat Allah pasti mengabulkan. Dan Allah disebutkan dalam hadis Rasulullah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ud'uni astajib lakum. Dan disebutkan akan disegerakan atau ditunda. Kalau ditunda berarti untuk diberikan kebaikan di akhirat. Kalau disegerakan ya, sebagai jalan kebaikan. Makanya ini masih dima'azakullah. Dan dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah keutamaan orang-orang yang takut dalam ibadah ini. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik daripada makhluk. Balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang takut dengan Rabb mereka. Jadi jangan meremehkan ibadah khauf. Seorang ibadah tanpa khauf nggak ada ruhnya. Ya, ketika sholat Allahu Akbar tanpa khauf, pikirannya, utangnya, pikirannya, pekerjaannya, pikirannya, cekcok istrinya, pikirannya mau apa. Tapi kalau dia khauf, dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjadi orang yang beriman, beramal saleh, balasannya jannah, Pak. Dan diberikan nanti kemudahan-kemudahan. Disebutkan oleh para ulama, man khafallah khafahu kullu syai. Siapa yang takut kepada Allah akan dijadikan takut ya, segala sesuatu kepadanya. Akan dijadikan makhluk-makhluk yang segala sesuatu itu takut kepada dia. Ini suatu ucapan besar dari para ulama. Sehingga Allah, orang-orang yang menjadi kasih-kasihnya Allah, setiap doanya, setiap seruannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini diantaranya. Dan nanti ini digabungkan dengan sifat-sifat yang lain dari amalan hati ya. Dari amalan sahabat, ya, dari roja, tawakal, semua yang nanti akan dijelaskan insyaallah. Kemudian dijelaskan orang-orang yang takut dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada 7 kelompok yang Allah akan menaungi di hari di sana tiada naungan. Ada 7 kelompok. Yang pertama siapa? Al-Imamu Adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya. Yang tidak menzalimi hak-hak rakyatnya. Yang mengetahui hak-hak bawahannya. Ya. Wa zabun naza'a fi ibadati Rabbi, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabb-nya. 2. Wa rajulun qalbuhu mu'anatun fil masajid. Kemudian para laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid. Ya, tempat sujud. Jadi pengennya wudu, sholat, baca Al-Quran, tapi setelah dia menyelesaikan kewajiban dari kehidupan dunianya. Ya. Tidak boleh seorang beribadah terus semalam suntuk tanpa memenuhi hak-hak daripada badannya dan kemanusiaannya.
Ya, kemudian jelaskan warujulani tahaba fillah istama'ani wa tafarraqani. Kemudian dua orang yang dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, yang tidak ada naungan lagi. Kemudian warajulun talabat imra'atu zatu mansibin wa jamalin, yaitu seorang laki-laki yang diajak berbuat tidak senonoh oleh seorang wanita yang dia memiliki kedudukan dan ketampanan atau kecantikan. Kemudian dia mengatakan apa? Faqala inni akhafullah. Dia mengatakan sungguhnya saya takut kepada Allah. Dan dijelaskan di sini, ketika seseorang ini sudah diajak, sebagaimana ceritanya Nabi Yusuf ya, diajak orang-orang yang cantik berkedudukan, kemudian dia bisa mengucapkan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti di yaumul qiyamah termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah yang disebutkan yauma yaj'alul wildan nasiba. Pada saat itu anak-anak kecil beruban, disebutkan ibu-ibu yang hamil keguguran, ya, bahwasannya urusan pada saat itu sangat dahsyat. Tidak sempat seorang yang melihat satu sama yang lain, mereka yang antri untuk menunggu giliran. Maka ini maksudnya Allah, keutamaan dari sholat ibadah, ya. Nah, kemudian Rasulullah jelaskan, ya, bahwasannya orang-orang yang dia ketika bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui, ini juga termasuk mendapatkan naungan. Dan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bersendirian, kemudian apa? Matanya meneteskan air mata. Ya, ini termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan. Ya. Insyaallah. Maka kita mati ketika berzikir kepada Allah, kemudian membaca kalam subsaran dari asma sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Qudus, Salam. Ini harus ada sifat khasiyah. Dan ini yang mempercepat meningkatkan keimanan seorang. Di antara yang mempercepat keimanan seorang untuk dia naik, itu adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan tidak melupakan ar-raja wal mahabbah. Ya. Nah, itu Pak dari takut ibadah. Kemudian ini takut syirik yang masuk dalam bagian yang disebutkan saya tadi. Apa yang takut syirik itu? Wa huwa ayyafal ardu min ghairillahi kajini wa mayyiti wa ghairihima ka qawlihi min Allah wa asad. Yang dinamakan takut syirik itu adalah seorang hamba dia takut kepada selain Allah, misalnya takut kepada jin dan mayit-mayit dan selain daripada keduanya, dan takutnya ini terkadang melebihi daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya takut syirik. Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata fala kutiba alaihimul qital idza fariqun minhum yakhshawna an-nas kaqasyatillahi aw asyad khasyatan. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengatakan kepada mereka, tahanlah untuk tangan-tangan kamu, dirikanlah sholat, berikanlah zakat. Akan tapi ketika ditetapkan dan ditulis kepada mereka untuk berperang, sekelompok dari mereka takut kepada manusia, dan takutnya sebagaimana takutnya kepada Allah, bahkan lebih daripada takutnya kepada Allah. Ini termasuk takut-takut dalam syirik. Inama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya fala takhafu. Sebagaimana seorang yang meyakini kalau saya enggak datang ke simbah Gus, ya, saya kuat. Ini takut syirik.
Kalau saya nggak datang ke Wali Songo, Sakwa, ini takut syirik. Maka disebutkan fala ta'sauna wa sauni. Jangan takut dalam kepada manusia, takut kepada saya Allah Subhanahu wa taala. Ini takut syirik. Ada contoh lagi? Kalau seseorang jalan di Kebumen, kemudian dia mengucapkan apa? Tidak lewat. Kalau dia nggak mengucapkan itu, wah nanti panas dong. Ya. Ini masuk dalam satu syirik. Karena sebabnya itu nggak ada. Ya. Dia menyakini sesuatu dari menakuti mayit atau jin. Ya. Maka saya menyebutkan apa? Ayyaqaba al-abdu min ghairiillah kal-jini wal mayit wa ghairihima. Gitu. Mayit itu sudah nggak bisa apa-apa. Anda pernah lihat mayit di sana sepeda? Tidak bisa. Ya. Atau buka spray. Yang bisa buka spray itu angin. Kalau ada angin pada takut ya. Padahal itu angin. Maka tidak boleh seorang takut semacam itu. Maka dia harus memalingkan takutnya hanya kepada Allah tadi. Yang pertama, yang milik keutamaan yang sangat dahsyat tadi. Ya. Ini takut syirik. Kemudian yang ketiga, khawfu maksiyah, takut dalam maksiyah. Wa wa yakhafal abdu minal insan aw anas fayatruku wajiban aw yartakibu muharraman khawfan minhum wa lam yasil ila hadal iqra fa hadha khawfu maksiyah. Khawfu maksiyah itu yaitu seseorang hamba yang takut kepada manusia. Saya dulu kalau pakai celana cingkrang itu takut jadi teman-teman. Nah ini takut maksiat. Ya, saya tuh kalau nggak ikut apa tahlil itu, ya, di mana saya ini takut maksiat. Ya, seperti itu. Atau dia takut kepada kelompok manusia, sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, atau dia melaksanakan keharaman karena takut kepada mereka. Maka kalau dia belum sampai derajat dipaksa al-ikrah atau dalam keadaan mukrah, ya, mukrah itu kalau kamu masih memakai simbol tak bunuh dan orang sudah di depan kita, betul, ini namanya mukrah. Ya, maka kita pun simbolnya dipotong, ya, tapi dalam keadaan yakin simbol itu sunnah. Qalbun mutmain. Hatinya dalam keadaan tenang itu benar. Tapi kalau hanya katanya, katanya kalau orang simbol itu teroris. Katanya kalau orang pakai bersadar itu istrinya teroris, katanya ini. Sehingga dia nggak pakai sadar, dia masuk dalam akul maksiat. Sehingga dia masuk ke dalam keharaman. Ya, karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan jadi ini sama, ya. Ini dari syaitan yuqawwifu al-awliya wa la taqawwum qawlin mutaqawwinin. Jadi ini sama. Ya. Cuma dia dipalingkan kepada manusia dan kelompok manusia. Nah. Maka ketika mengerjakan sunnah, menegakkan ibadah, kita billah wa fillah. Ya. Karena Allah dengan bimbingan Rasulullah SAW yang diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu. Yang keempat, khawfu tabi'i, khawf yang sifat tabiat. Khawful insani minal adari wa sab'i wa hayati wa ghairi dzalik. Yaitu takutnya seorang kepada musuh. Ya, musuh. Kalau takutnya sekedar takut, tidak apa-apa. Tapi kalau takutnya berlebihan, sehingga dia tidak berani berperang, nah ini juga nanti larinya bisa kepada takutnya maksiat kepada Allah, karena dia meninggalkan kewajiban. Ya. Kemudian takut binatang buas misalnya mau ngaji. Saya kan rumahnya tengah hutan, tanya binatang buas. Loh, binatang buasnya nggak ada loh, banyak ini. Ya. Sudah banyak penerangan. Kemudian dia saya takut kepada
binatang buas bendera hati. Nah, ini tabiat yang dia melebihi daripada tabiat itu sendiri, ya, sehingga menjadi takut kemaksiatan karena dia meninggalkan kewajiban seperti ini. Atau takut kepada ular, bukan al-habad. Ada orang salah baca hadis. Hayatus sauda dawa'un likulli da'in. Ya. Ular hitam itu obat dari segala obat. Padahal habatus sauda. Ya. Karena dia salah titiknya dia kayak apa? Habatus sauda. Makanya pentingnya kita untuk bertanya ketika nggak tahu, ya. Dan pentingnya belajar kepada salafi. Ini penting supaya kita nggak salah seperti ini. Yang satu ngambil ular hitam, dipotong, dibuat obat, akhirnya mati dia. Karena dia meyakini hayatus sauda. Ya. Yang satu mengambil hitam, pada obat benar. Seperti ini. Pentingnya kita nggak hanya asal bahas sendiri. Kalau ada keraguan tanya kepada yang tahu. Ya. Fasalu al-fikr yang untuk meletakkan. Nah, ini sekedar saja. Wahada jahitun ala yata'adal khawfu sawi. Ini adalah kulit yang penting tidak melampaui batas tabiat. Ya. Jangan jadi alasan. Musuh ada di atas, saya nggak berani naik, Pak. Ya. Nggak berani naik sama sekali. Padahal dia berani sebenarnya. Karena dia tidak boleh. Akhirnya dia nggak naik. Ya. Karena apa? Beralasan takut ini kan takut boleh ini, takut ketinggian gitu kan. Ya. Seperti itu. Jadi sifat takut-takut yang boleh, binatang buas, ular, gelapan, tinggian, ini boleh, tapi tidak boleh melampaui batas dari tabiat. Nah, ini dijelaskan dalam banyak nas. Di antaranya yang bisa kita baca adalah bagaimana Musa ketika membunuh dengan satu pukulan, ya, kepada orang-orang dari penduduknya Fir'aun. Bagaimana takutnya Musa? Dikatakan qala Musa alaihissalam Rabbi ini akhafu ayyukadzibun. Wahai saya takut semuanya mereka akan mendustakanku, yaitu akan membunuh. Ya, dalam ayat sebelumnya juga dikatakan seperti itu, takut untuk dibunuh. Dan dikatakan apa? Di sana Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqab, yaitu karena Nabi Musa membunuh dengan satu pukulan saja, jadilah dia Nabi Musa ini merasa takut, kemudian apa? Berjaga-jaga atau waspada. Ya, karena rasa takutnya. Karena seorang yang bunuh itu balasan bunuh, gitu ya. Tapi takutnya dia tidak asyad, lebih takut dia kepada Allah Taala daripada musuh-musuhnya. Nah, seperti itu. Yang terakhir khawfu al-wahm, khawf yang bersifat angan-angan. Jadi karena banyak angan-angan, katanya ada wilayah kumpul, ada kosong, angan-angan, banyak angan-angan, sehingga dia takut ketika disuruh keluar tidak mau, tidak bisa. Ini disebutkan oleh para masyayikh, ya, disebutkan apa? Disebutkan sahibuhu fi wajhi subhana. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang penakut, pengecut, ya, dalam sini kuncen saja nggak berani, ya, karena apa? Katanya nggak ada sini, ya. Atau tidur sendiri di kamar, nggak berani di kamar dari tembok itu, nggak berani juga, pengecut, dan nggak boleh, ya. Terus Allah di mana gitu loh, ya, yang disebutkan dari apa? Kaliman qawma dan nasan, orang-orang yang takut kepada kedudukan roh. Kita tahu Allah senantiasa mengawasi kita. Melapat kalau insan, anak-anak dua sisi sinat,
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Maka huwa alladzi laysa lahu sababun aslan au lahu sababun dhaif. Yang dimaksud takut waham ini adalah yang tidak ada sebabnya dan usulnya, atau sebabnya itu lemah, ya, nggak ada sebabnya. Saya nggak mau naik motor takut jatuh, sebabnya lemah. Lalu gimana kamu mau sampai kepada pengajian kalau nggak mau naik motor gitu ya? Ya takut jatuh pokoknya, nggak ada sebabnya. Dan saya sebut yang ada, ya, fahada mazmumun yadkhulu sahibuhu fi wasfil subhana. Ini adalah takut yang tercela dan dimasukkan orang-orang yang seperti ini sebagaimana Rasul menyebutkan yang berlindung dari ta'udu minal jubli, dari masuk. Waqad ta'awada Rasul sallallahu alaihi wasallam minal jubli wa huwa minal akhlaqi radilah. Ini adalah akhlak orang yang jelek. Orang-orang yang pengecut, akhlak jelek. Nggak mau kerja, ya, takut capek, ya. Ini orang-orang yang pengecut. Jalankan semua, ya, bersandar kepada Allah, ya, berharap kepada Allah dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia memiliki kesempurnaan di dalam keimanan dan ketawakalan serta keberanian, ini yang bisa menghilangkan takut pengecut ini. Ya. Ini yang Allah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mengingatkan kita dari hati-hati kita tentang amalan khauf. Dan disebutkan khauf minal ibadah. Khauf ini bagian dari ibadah. Jadi jangan sampai dipalingkan kepada ketakutan, kepada kemaksiatan, atau takut yang jatuh pada kesyirikan, atau takut yang mengecut, atau takut tabiat yang dibuat-buat. Nah, ini sebetulnya tidak disyariatkan dalam agama, dan dalam kita takut kepada takut yang disebutkan ibadah, yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan-keutamaan tadi. Allah taala kita akhiri dengan doa masjid. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.